Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari mulai merayap naik di langit Riyadh, menyinari bangunan-bangunan megah dan jalanan yang ramai dengan aktivitas pagi. Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang wanita berbalut jas dokter berjalan melewati lorong-lorong rumah sakit. Dewi Larasati, seorang dokter muda asal Pekalongan, baru saja menyelesaikan ronde pagi di bangsal pasien. Senyum hangatnya selalu menjadi penawar bagi pasien yang datang dengan wajah penuh harap. Ia bukan hanya dikenal karena kecakapannya dalam dunia medis, tetapi juga karena kelembutan hatinya yang selalu memancarkan ketulusan. Keberadaannya di Riyadh bukan tanpa alasan. Ia terpilih dalam program unggulan pertukaran tenaga medis, sebuah kesempatan langka bagi dokter-dokter muda berbakat dari Indonesia. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Arab Saudi, ia sempat merasa canggung dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Namun, tekadnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien membuatnya cepat beradaptasi. Dalam beberapa bulan, ia berhasil menguasai bahasa Arab dengan cukup baik dan semakin dekat dengan para pasiennya. Kehangatan dan keramahannya membuatnya istimewa di mata pasien, namun justru menjadi duri dalam daging bagi sebagian rekan sesama dokter. Beberapa dokter lokal mulai merasa terancam dengan popularitas Dewi. Para pasien lebih memilih diperiksa olehnya daripada dokter lain, bahkan ada yang rela menunggu lebih lama hanya agar ditangani langsung olehnya. Hal ini memicu kecemburuan di antara dokter-dokter senior, terutama mereka yang merasa pengalaman mereka seharusnya lebih dihargai. Tak jarang, Dewi merasakan tatapan penuh iri atau bisikan tajam saat ia melintas di ruang staf. Namun, ia memilih mengabaikannya. Baginya, tugas utama seorang dokter adalah menyembuhkan, bukan terlibat dalam persaingan tak sehat. Di suatu sore, ketika Dewi tengah sibuk memeriksa seorang pasien anak yang mengalami demam tinggi, seorang dokter senior bernama Dr. Abdul Malik datang menghampirinya. "Kau terlalu berlebihan dalam melayani pasien. Ini bukan Indonesia, di sini kami bekerja secara profesional, bukan dengan emosi," ujarnya dengan nada merendahkan. Dewi hanya tersenyum sopan. Ia tahu, bukan profesionalisme yang dipermasalahkan, melainkan ketidaksukaan mereka terhadap kehadirannya. "Saya hanya ingin pasien mendapatkan yang terbaik, dokter," jawabnya singkat sebelum kembali memeriksa pasiennya. Namun, ketulusan Dewi tidak hanya menarik perhatian pasien dan rekan sejawatnya. Direktur rumah sakit, seorang pria yang bijaksana, mulai memperhatikan etos kerja dan dedikasi Dewi. Ia bahkan beberapa kali memujinya dalam rapat internal, sesuatu yang semakin memperbesar rasa tidak suka dari dokter-dokter yang merasa tersingi. Kabar pun menyebar di antara para dokter lokal bahwa Dewi adalah anak emas rumah sakit. Beberapa dari mereka mulai mencoba menjatuhkannya, memberikan tugas-tugas tambahan yang melelahkan atau mengubah jadwal shiftnya secara mendadak. Meskipun kelelahan, Dewi tidak pernah mengeluh. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh letih, tetapi hatinya tetap penuh semangat. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ia ingin membuktikan bahwa dokter dari negeri kecil di Asia Tenggara ini memiliki kualitas yang tak kalah dengan tenaga medis dari negara lain. Namun, di balik ketegarannya, ia tak bisa memungkiri bahwa beban yang ia pikul semakin berat. Suatu malam, saat ia keluar dari ruang operasi setelah menangani pasien gawat darurat, Dewi merasakan tubuhnya begitu lelah. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, hampir tengah malam. Dengan langkah lunglai, ia berjalan menuju area parkir.
Pikirannya dipenuhi dengan jadwal besok yang tak kalah padat. Ia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di ujung jalan yang sepi, takdir telah menunggu, siap mengubah segalanya dalam sekejap mata. Dewi menyalakan mesin mobilnya dan menarik napas panjang. Matanya terasa berat, tubuhnya nyaris tak berdaya setelah shift panjang yang melelahkan. Ia hanya ingin segera sampai di apartemennya dan beristirahat. Malam di Riyadh terasa sunyi, jalanan mulai lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Lampu jalan menerangi aspal dengan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan panjang di antara gedung-gedung megah yang menjulang tinggi. Tanpa menyadari sesuatu yang mengintainya dari kejauhan, Dewi mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, pikirannya melayang di antara kelelahan dan keinginan untuk segera tiba di rumah. Di kejauhan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi, sopirnya tampak kehilangan kendali. Entah karena mengantuk atau sebab lain, truk itu bergerak liar, berbelok tak terkendali di jalanan yang seharusnya aman. Dalam hitungan detik, klakson panjang menggema di udara, membelah keheningan malam. Dewi yang awalnya tidak menyadari bahaya itu, tiba-tiba merasakan hantaman keras dari belakang. Benturan hebat membuat mobilnya terdorong ke depan dengan kecepatan tinggi, sebelum akhirnya berputar beberapa kali dan menghantam trotoar dengan keras. Suara logam yang beradu, kaca pecah, dan dentuman keras menggema di udara. Di dalam mobil, Dewi merasakan tubuhnya terhempas dengan kasar. Kepalanya terbentur dashboard, sementara tubuhnya terjepit di antara setir dan kursi. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, darah mengalir dari pelipisnya, sementara penglihatannya mulai kabur. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar, dan rasa panik mulai menyergap. Kesadarannya perlahan mulai menipis, tetapi di tengah rasa sakit itu, ia sempat melihat sosok seseorang yang berlari ke arahnya sebelum semuanya menjadi gelap. Sultan Khalid bin Amir sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara amal ketika iring-iringan mobilnya melewati lokasi kecelakaan. Begitu melihat kondisi mobil yang hancur dan seseorang yang terjebak di dalamnya, ia langsung memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Tanpa ragu, ia keluar dari mobilnya dan bergegas mendekati kendaraan yang sudah ringsek itu. Asap tipis mengepul dari kap depan, dan kaca depan telah pecah berkeping-keping. Dengan sigap, Sultan Khalid membuka pintu yang sudah penyok dengan bantuan pengawalnya. Matanya menangkap sosok seorang wanita dengan wajah berlumuran darah, napasnya tersengal, nyaris tak bergerak. Tanpa berpikir panjang, Sultan Khalid mengangkat tubuh Dewi keluar dari mobil dengan penuh kehati-hatian. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk segera menyelamatkan wanita ini, meskipun ia sama sekali tak mengenalnya. Dalam cahaya lampu jalan yang temaram, ia melihat wajah Dewi lebih jelas, wajah yang penuh luka, tetapi tetap memancarkan ketenangan. Dengan cepat, ia membawanya ke mobilnya dan melaju kencang menuju rumah sakit terbaik di Riyadh. Sesampainya di rumah sakit, Sultan Khalid langsung memerintahkan tim medis untuk menangani Dewi secepat mungkin. Para dokter dan perawat segera bergegas, menyiapkan ruang operasi dan melakukan pemeriksaan darurat. Detak jantung Dewi melemah, tekanan darahnya turun drastis. Keadaannya sangat kritis. Sultan Khalid berdiri di depan ruang operasi dengan perasaan gelisah, sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia bukan tipe pria yang mudah terpengaruh emosi, tetapi melihat wanita itu dalam kondisi sekarat membuatnya merasa seakan terhubung dengannya, meski ia tak tahu bagaimana atau mengapa. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik yang berlalu bagaikan siksaan bagi Sultan Khalid. Ia tetap berdiri di sana, menunggu dengan sabar, menolak meninggalkan rumah sakit meskipun pengawalnya menyarankan ia untuk pulang. Ia ingin memastikan wanita itu selamat. Tak ada alasan logis yang bisa ia berikan, hanya saja hatinya seakan menuntunnya untuk tetap tinggal. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam, seorang dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Kami berhasil menyelamatkannya, tetapi kondisinya masih sangat kritis. Dia dalam keadaan koma.
Mendengar kata-kata itu, Sultan Khalid menghela napas berat. Ia seharusnya merasa lega, tetapi kenyataan bahwa wanita itu masih dalam kondisi tak sadarkan diri membuat dadanya terasa sesak. Ia melangkah mendekati kamar darurat, melihat Dewi yang terbaring lemah dengan berbagai alat medis terpasang di tubuhnya. Hatinya berbisik bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia merasa bertanggung jawab atas wanita ini, dan untuk alasan yang belum ia pahami, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkannya sendirian. Suara mesin ventilator berdengung pelan di kamar darurat yang sunyi. Cahaya redup dari lampu-lampu medis memantulkan bayangan samar di dinding putih bersih. Dewi terbaring tak bergerak, wajahnya pucat dengan perban yang melingkari dahinya. Selang infus terpasang di lengannya, sementara alat pemantau jantung terus berbunyi monoton, menandakan bahwa hidup masih berdenyut di tubuhnya. Di sudut ruangan, Sultan Khalid berdiri tegak, matanya menatap lekat wanita itu. Ia masih tak mengerti mengapa perasaannya begitu terusik. Ia tak mengenal Dewi sebelumnya, namun melihatnya dalam kondisi seperti ini, hatinya bergetar dengan cara yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Hari pertama setelah operasi berjalan lambat, Sultan Khalid nyaris tak beranjak dari ruang darurat, hanya sesekali keluar untuk berbicara dengan dokter yang menanganinya. "Berapa kemungkinan dia bisa sadar?" tanyanya dengan suara berat. Dokter itu menghela napas sebelum menjawab, "Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi semua tergantung padanya. Bisa saja ia sadar dalam beberapa hari, atau mungkin lebih lama." Jawaban itu tak memberi kepastian, membuat hati Sultan semakin gelisah. Namun ia tak menyerah. Ia memastikan bahwa Dewi mendapatkan perawatan terbaik, bahkan meminta dokter-dokter terbaik di Riyadh untuk menangani kasusnya. Hari kedua dan ketiga berlalu tanpa perubahan. Dewi masih terbaring dalam tidurnya yang panjang, tak ada tanda-tanda kesadaran. Sultan Khalid mulai dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa takdir membawanya untuk menyelamatkan seseorang yang tak ia kenal? Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Dewi. Dari catatan rumah sakit, ia mengetahui bahwa Dewi adalah seorang dokter asal Indonesia yang bekerja di Riyadh melalui program unggulan. Ia membaca beberapa laporan tentangnya, mendengar dari perawat bahwa Dewi adalah dokter yang sangat dicintai pasiennya. Semakin banyak ia mengetahui tentang wanita itu, semakin besar rasa ingin melindungi yang tumbuh dalam dirinya. Malam keempat, Sultan Khalid masih duduk di kursi samping ranjang Dewi. Ia memandangi wajahnya yang damai dalam tidur panjangnya. "Apa kau akan bangun, Dewi?" bisiknya pelan, seakan berharap suara itu bisa menembus alam bawah sadarnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendesaknya untuk terus tinggal. Tak peduli seberapa sibuknya pekerjaannya sebagai seorang bangsawan, ia tak bisa membiarkan wanita ini sendirian. Ia bahkan menolak saran dari keluarganya untuk pulang. "Aku tak bisa meninggalkannya," jawabnya tegas ketika adiknya menemuinya di rumah sakit. Hari kelima, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat Sultan Khalid tengah tertidur di kursi samping ranjang, jemari Dewi yang pucat bergerak pelan. Perawat yang memeriksa kondisinya langsung terkejut dan segera memanggil dokter. Sultan terbangun karena kegaduhan kecil itu. Dan begitu ia menatap Dewi, ia melihat kelopak matanya yang perlahan bergetar, seolah mencoba membuka diri dari dunia kegelapan. Namun, gerakan itu hanya berlangsung sesaat sebelum kembali diam. Dokter datang dan memeriksa kondisinya, lalu berkata dengan nada penuh harapan, "Ini pertanda baik. Mungkin ia akan segera sadar." Hari ke-6, Sultan mulai berbicara kepada Dewi meskipun ia tahu wanita itu belum bisa mendengarnya. Ia menceritakan tentang bagaimana ia menemukannya, bagaimana ia membawanya ke rumah sakit, dan bagaimana ia telah menunggu selama berhari-hari untuknya. "Aku tak tahu kenapa aku melakukan ini," ucapnya lirih. "Tapi aku ingin kau bangun, dan aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya." Ada ketulusan dalam suaranya, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa ia pahami. Hari ke-7, momen yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Saat Sultan Khalid sedang duduk di sampingnya, tiba-tiba kelopak mata Dewi kembali bergerak. Kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Nafasnya berubah, dadanya naik turun dengan ritme yang lebih nyata. Lalu, perlahan, matanya terbuka. Cahaya putih rumah sakit menyilaukan pandangannya, membuatnya mengerjap beberapa kali. Ia mencoba menggerakkan bibirnya, suara kecil keluar dari tenggorokannya yang kering. Sultan yang menyaksikan kejadian itu langsung bangkit dari kursinya, hatinya berdebar kencang. "Dewi," panggilnya pelan. Namun, saat Dewi menatapnya, yang terlihat di matanya bukanlah rasa lega atau kehangatan. Yang terlihat hanyalah kebingungan. Ia menatap sekeliling ruangan dengan ekspresi kosong, lalu menatap Sultan dengan pandangan penuh ketidakpastian. "Siapa aku?" tanyanya dengan suara serak, matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat itu, Sultan Khalid menyadari, Dewi telah kehilangan ingatannya. Ruangan darurat yang hening seketika dipenuhi keheningan yang lebih menusuk saat Dewi mengucapkan kata-kata itu. Sultan Khalid menatapnya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan, antara lega karena wanita itu telah sadar dan cemas karena tatapan kosong yang kini terpancar dari matanya. "Apa maksudmu, kau tidak ingat siapa dirimu?" tanyanya pelan, seolah takut kenyataan yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. Dewi mengerutkan kening, mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya yang terasa kosong dan berantakan. Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara gemetar. Salah satu dokter yang bertanggung jawab atas perawatannya segera menghampiri dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Ini bisa jadi dampak dari cedera kepala yang ia alami dalam kecelakaan," jelas sang dokter kepada Sultan. "Kehilangan ingatan pasca trauma bisa bersifat sementara, tapi bisa juga bertahan lama. Kita harus melakukan serangkaian terapi untuk melihat kemungkinan pemulihannya." Sultan Khalid mengepalkan tangannya, mencoba meredam gejolak yang mulai berkecamuk di dadanya. Ia telah menunggu selama 7 hari, berharap Dewi akan sadar dan kembali normal, namun kenyataan berkata lain. Dewi menatap sekeliling ruangan dengan kebingungan yang semakin besar. Ia merasa asing di tempat ini, wajah-wajah di sekitarnya pun tidak memberikan sedikit pun rasa familiar. Jangankan mengingat siapa dirinya, bahkan namanya sendiri pun terasa asing di telinganya. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya dengan suara lirih, matanya mulai basah oleh air mata ketakutan. Sultan Khalid menelan ludah, hatinya mencengkeram rasa iba yang begitu dalam. "Namamu Dewi Larasati," ucapnya lembut, berharap setidaknya nama itu bisa membangkitkan sesuatu dalam ingatan wanita itu. Namun, Dewi hanya menggelengkan kepala dengan panik. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apapun." Serak suaranya menggambarkan ketakutan yang luar biasa. Perawat mencoba menenangkannya, tetapi tangisannya semakin menjadi. Sultan Khalid tidak bisa berbuat banyak selain melihatnya dalam kepedihan. Hatinya bergetar, bukan hanya karena iba, tetapi karena perasaan lain yang mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan ingin melindungi dan menjaga wanita ini, meskipun ia sendiri tidak memahami mengapa ia begitu peduli. Beberapa hari berlalu, namun ingatan Dewi tetap kosong. Ia menjalani berbagai terapi kognitif, tetapi tak ada perkembangan signifikan. Sultan Khalid terus berada di sisinya, memastikan ia mendapatkan perawatan terbaik. Setiap harinya, ia datang, berbicara dengannya, menceritakan hal-hal kecil tentang kehidupannya sebelum kecelakaan, berharap kata-kata itu bisa menjadi pemantik bagi memorinya yang terkunci. Namun, setiap kali Dewi mencoba mengingat, yang ia dapatkan hanyalah sakit kepala hebat dan rasa frustrasi yang semakin menyesakkan. Di dalam kesedihannya, Dewi mulai bertanya-tanya, mengapa Sultan Khalid begitu peduli padanya. "Siapa dia sebenarnya? Kenapa kau selalu ada di sini?" tanyanya pada suatu malam, ketika mereka hanya berdua di kamar perawatannya. Sultan Khalid terdiam sejenak, memandang matanya yang masih dipenuhi kebingungan. "Karena aku yang menemukanku saat kecelakaan," jawabnya singkat. "Aku merasa bertanggung jawab atasmu." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada alasan lain,
alasan yang belum berani ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Dokter akhirnya menyarankan sebuah solusi yang mungkin bisa membantu pemulihan ingatan Dewi, membawa keluarganya ke Riyadh. Terkadang, melihat orang-orang terdekat bisa menjadi kunci untuk membuka ingatan yang hilang, kata sang dokter kepada Sultan. Sultan Khalid memandangi Dewi yang tengah termenung di tempat tidurnya. Ia tahu, jika ada yang bisa membawa Dewi kembali, itu adalah keluarganya. Maka tanpa ragu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Cari tahu di mana keluarganya berada, perintahnya kepada asistennya. Aku sendiri yang akan membawa mereka ke sini. Keputusan itu bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang sultan. Ia, seorang bangsawan dari keluarga terpandang di Arab Saudi, akan pergi ke Indonesia hanya untuk mencari keluarga seorang wanita yang bahkan tak mengenalnya. Tetapi bagi Sultan Khalid, ini bukan lagi soal tanggung jawab, ini adalah tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan mulai mengakar dalam hatinya. Ia tidak bisa membiarkan Dewi sendirian dalam kegelapan ingatan yang hilang. Dan untuk itu, ia bersedia menempuh ribuan kilometer, ke negeri yang bahkan belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Malam di Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Sultan Khalid berdiri di balkon istananya, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang redup. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Dewi, tatapan kosongnya yang penuh kebingungan, suaranya yang gemetar saat ia bertanya siapa dirinya sendiri. Sejak pertama kali ia menyelamatkan wanita itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia, yang selama ini dikenal sebagai pria yang rasional dan tak mudah terikat secara emosional, kini merasakan dorongan kuat untuk melindungi seseorang yang bahkan tak mengenalnya. Dan itulah yang membuatnya mengambil keputusan besar, perjalanan ke Indonesia untuk mencari keluarga Dewi. Setelah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit, Sultan Khalid akhirnya mengetahui bahwa keluarga Dewi tinggal di Pekalongan, sebuah kota kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Tanpa ragu, ia segera mengatur keberangkatannya. Beberapa penasihatnya menentang keputusan itu. "Tuan, Anda seorang bangsawan. Tidak seharusnya Anda pergi sendiri ke negara asing hanya untuk mencari keluarga seorang wanita biasa," kata salah satu asistennya dengan nada cemas. Namun, Sultan Khalid hanya menatapnya tajam. "Dewi bukan wanita biasa. Jika ada cara untuk membantunya, aku akan melakukannya, tak peduli seberapa jauh harus pergi." Pesawat pribadinya melesat menembus langit menuju Indonesia. Ini adalah pertama kalinya Sultan Khalid menginjakkan kaki di negeri yang asing baginya. Begitu tiba di Jakarta, ia langsung melanjutkan perjalanan ke Pekalongan dengan iring-iringan mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Kota itu jauh berbeda dari Riyadh. Udara lebih lembab, jalanan lebih ramai dengan kendaraan kecil, dan di sepanjang jalan, ia melihat rumah-rumah sederhana yang berdiri berjajar. Tak ada gedung pencakar langit atau mobil-mobil mewah seperti di Riyadh, namun ada kehangatan tersendiri yang terpancar dari kota kecil ini. Akhirnya, Sultan Khalid tiba di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon mangga. Di depan rumah itu, seorang pria tua dan wanita paruh baya tampak duduk di teras, wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka adalah orang tua Dewi. Ketika iring-iringan mobil berhenti di depan rumah mereka, sang ibu, Nyai Sulastri, berdiri dengan tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan campuran antara harapan dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan anak saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sultan Khalid melangkah maju, menatap mereka dengan penuh empati. Ia tahu kabar yang akan ia sampaikan tidaklah mudah diterima. "Putri Anda mengalami kecelakaan di Riyadh," ucapnya pelan, "dan sekarang dia kehilangan ingatannya." Seketika, air mata jatuh dari mata Nyai Sulastri. Sang ayah, Pak Rahman, menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menahan gejolak emosinya. "Dewi, bagaimana kondisinya sekarang?" tanyanya dengan suara berat. "Dia selamat, tapi masih belum mengenali siapapun," jawab Sultan. Dokter menyarankan agar keluarganya datang untuk membantunya mengingat kembali. Tanpa ragu, kedua orang tua Dewi langsung mengiyakan ajakan itu.
Kami akan ikut dengan Anda, Tuan, kata Pak Rahman dengan suara tegas. Dewi membutuhkan kami. Melihat ketulusan mereka, Sultan Khalid merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia kemudian mengatur semua keperluan perjalanan mereka, memastikan mereka mendapatkan paspor dan visa secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka sudah siap berangkat ke Riyadh. Di dalam pesawat, Nyai Sulastri menggenggam foto Dewi erat-erat, sesekali mengusapnya dengan air mata yang terus mengalir. Bagaimana mungkin anakku tidak mengenal kami lagi? Gumamnya lirih. Sultan Khalid duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan perasaan bersalah yang tak bisa ia jelaskan. Sejak awal, ia hanya ingin menyelamatkan Dewi, tetapi kini ia merasa telah membawa keluarga ini ke dalam cobaan yang lebih besar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin, takdir telah menuntunnya untuk menjadi bagian dari kehidupan Dewi, entah sebagai penyelamat, atau mungkin lebih dari itu. Ketika pesawat mendarat di Riyadh, Sultan Khalid menatap orang tua Dewi dengan penuh harapan. "Mari kita bawa Dewi kembali," katanya pelan. Mereka mengangguk, meskipun hati mereka dipenuhi kegelisahan. Di rumah sakit, Dewi masih terbaring dalam kebingungan, tak mengetahui bahwa dalam beberapa saat lagi, orang-orang yang paling ia cintai akan datang untuk membawanya kembali dari kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Dewi duduk di tepi ranjang rumah sakit, menatap bayangannya di cermin kecil yang dipegangnya. Wajah itu terasa asing, seakan-akan milik orang lain. Ia mencoba mengingat sesuatu apapun tentang dirinya sendiri, tetapi yang ia temui hanyalah kehampaan. Setiap kali ia memaksa pikirannya untuk mengingat, kepalanya berdenyut sakit. Sudah berhari-hari ia berada di sini, namun tak ada satupun potongan masa lalu yang kembali. Yang ia tahu hanyalah nama yang diberikan oleh Sultan Khalid, pria asing yang setia menemaninya sejak ia membuka mata. Hari ini, ruangan terasa berbeda. Ada ketegangan di udara yang tak bisa ia jelaskan. Para perawat tampak lebih sibuk, dan Sultan Khalid, yang biasanya duduk di sampingnya dengan tatapan tenang, kini tampak gelisah. "Ada apa?" tanya Dewi lirih. Sultan Khalid menoleh padanya, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. "Hari ini, kau akan bertemu dengan orang-orang yang sangat berarti dalam hidupmu," jawabnya. Dewi mengerutkan kening, bingung dengan maksud perkataan itu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya dengan mata berkaca-kaca melangkah masuk, diikuti oleh seorang pria tua dengan wajah penuh harapan. Mata mereka langsung tertuju pada Dewi, dan dalam sekejap, air mata mulai mengalir dari wajah wanita itu. "Dewi," suara seraknya bergetar, penuh kerinduan dan kepedihan. Dewi menatap mereka dengan kebingungan, merasa seakan-akan ia seharusnya mengenali mereka, tetapi tidak bisa. Sang wanita, Nyai Sulastri, berlari kecil mendekati ranjang, menggenggam tangan Dewi erat-erat. "Nak, ini ibu, kau mengenali ibu, kan?" Suaranya dipenuhi harapan. Dewi menatap wajah penuh kasih itu, berusaha keras menggali sesuatu dari dalam pikirannya. Namun, semakin ia mencoba, semakin sakit kepalanya terasa. Matanya berkaca-kaca, frustrasi karena tak mampu memberi jawaban yang mereka inginkan. Aku tidak tahu," bisiknya dengan nada putus asa. Pak Rahman, sang ayah, berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan putrinya yang dulu selalu ia banggakan. "Nak, kau adalah anak kami. Kau dokter yang hebat, seorang wanita yang kuat," katanya dengan suara penuh kasih. Dewi menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku ingin mengingat, tapi aku tidak bisa," suaranya pecah di tengah kesedihan yang menghimpit dadanya. Hatinya sakit melihat kesedihan di mata mereka, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Sultan Khalid yang berdiri di sudut ruangan menyaksikan semuanya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Melihat Dewi yang begitu rapuh di hadapan orang tuanya membuatnya merasa semakin ingin melindunginya. Ia tak lagi melihatnya hanya sebagai seorang dokter yang selamat dari kecelakaan,
tetapi sebagai seseorang yang telah mengambil tempat istimewa dalam hatinya. Ia ingin Dewi mendapatkan kembali kebahagiaannya, meskipun itu berarti ia harus melepaskan perannya dalam hidup wanita itu. Malam harinya, Dewi duduk termenung di tempat tidurnya. Orang tuanya kini tinggal sementara di Riyadh, menemani dan merawatnya. Mereka telah menceritakan banyak hal tentang rumah mereka di Pekalongan, tentang masa kecilnya, tentang mimpinya menjadi dokter. Namun, semua itu masih terasa asing baginya. Ia menatap jendela, melihat cahaya lampu kota Riyadh yang gemerlap di kejauhan. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa kosong. Sultan Khalid datang membawa secangkir teh, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Apakah aku akan pernah mengingat semuanya?" tanya Dewi tiba-tiba, suaranya terdengar penuh keraguan. Sultan menatapnya lama sebelum menjawab, "Aku percaya, ingatan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tersimpan di suatu tempat, menunggu waktu yang tepat untuk kembali." Dewi menoleh padanya, melihat ketulusan dalam matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun dari koma, ia merasa ada seseorang yang memahami kesedihannya. Tanpa sadar, hatinya mulai merasakan sesuatu yang hangat setiap kali pria itu berada di dekatnya. Sesuatu yang belum ia sadari, tetapi perlahan mulai tumbuh. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dewi mulai terbiasa dengan rutinitasnya di rumah sakit Riyadh, meski masih diliputi kebingungan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Orang tuanya, Nyai Sulastri dan Pak Rahman, semakin sering berada di sisinya, memberi dukungan yang penuh kasih. Mereka bercerita lebih banyak tentang kehidupan mereka di Pekalongan, mengenalkan Dewi pada kenangan yang hilang, kenangan yang meskipun tidak dapat ia ingat, terasa begitu familiar dalam hatinya. Namun, meskipun ia mulai merasa sedikit lebih tenang, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, kehadiran Sultan Khalid. Sultan Khalid kini lebih sering mengunjungi Dewi, bahkan setelah jam kerjanya selesai. Setiap kali ia datang, ia selalu membawa kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang Riyadh, tentang kehidupan yang berbeda dari Indonesia, tentang cita-cita Dewi yang belum sepenuhnya ia ingat. Namun, lebih dari itu, Dewi mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya ketika Sultan Khalid ada di dekatnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi membuat hatinya berdebar lebih cepat setiap kali pria itu menatapnya. Pada suatu malam, setelah pertemuan singkat dengan Dewi, Sultan Khalid berjalan kembali ke ruangannya dengan pikiran yang penuh. Ia tahu bahwa hatinya kini terikat pada Dewi. Setiap senyuman dan kata-kata lembut dari wanita itu semakin menguatkan perasaan yang sudah tumbuh sejak pertama kali mereka bertemu. Tapi ada satu hal yang menghantuinya, Dewi belum mengingat siapa dirinya. Bagaimana jika Dewi tidak pernah mengingatnya? Bagaimana jika perasaan ini hanya ada dalam dirinya saja? Di sisi lain, Dewi semakin bingung dengan perasaannya. Ia merasakan kedekatan yang tak biasa dengan Sultan Khalid, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya mengikat mereka. Terkadang, ketika Sultan Khalid menyentuh tangannya atau berbicara dengan nada lembut, ia merasa nyaman dan aman, seolah-olah ia sudah mengenal pria itu seumur hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang hilang, dan ia tak tahu bagaimana cara melepaskan perasaan itu tanpa ingatan yang lengkap. Suatu sore, saat Dewi sedang duduk di balkon rumah sakit, Nyai Sulastri duduk di sampingnya, memperhatikan wajah putrinya yang penuh kebingungan. "Nak, ibu tahu ini tidak mudah. Tapi ibu yakin, kamu akan kembali seperti dulu. Ingatanmu akan kembali, dan saat itu datang, kamu akan mengingat semuanya," kata Nyai Sulastri dengan lembut, memegang tangan Dewi. Dewi menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku ingin mengingat, Bu. Aku ingin kembali menjadi diri aku yang dulu," jawabnya pelan. Sultan Khalid, yang kebetulan lewat di depan balkon, berhenti mendengar percakapan itu. Ia mendekat, duduk di samping Dewi tanpa berkata apa-apa. Dewi menoleh padanya, merasakan kedekatan yang aneh antara mereka.
Apa yang akan terjadi jika aku tidak mengingat? Tanya Dewi, suaranya penuh kebingungan. Sultan Khalid menatapnya dalam-dalam, matanya penuh dengan harapan. Aku tidak peduli apakah kau ingat atau tidak, Dewi, jawabnya dengan tulus. Yang terpenting adalah aku ingin kamu bahagia, dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Dewi terdiam mendengar kata-kata itu. Sebuah perasaan hangat menyelimuti hatinya, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang, seakan-akan ia tidak bisa sepenuhnya menerima perasaan yang tumbuh di hatinya. Tetapi kata-kata Sultan Khalid, yang penuh ketulusan, membuat hatinya bergetar. Apakah ia sudah siap untuk menerima perasaan ini? Ataukah ia harus menunggu hingga ingatannya kembali untuk mengetahui jawaban pasti? Pada malam yang sama, Dewi terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasa seakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalunya, sebuah kilatan ingatan yang samar. Ia mengingat wajah seorang pria, tapi bukan Sultan Khalid. Namun, kilatan itu segera menghilang begitu saja, meninggalkan perasaan rindu yang tidak dapat dijelaskan. Di tengah kegelapan malam, Dewi hanya bisa memandang bintang-bintang di luar jendela, berharap bahwa ingatannya akan segera kembali. Begitu pula perasaan yang selama ini ia cari. Sultan Khalid, yang tak jauh dari kamar Dewi, berdiri di balik jendela, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Ia tahu bahwa Dewi sedang berjuang dengan dirinya sendiri, berjuang untuk mengenali dirinya dan perasaan yang berkembang di antara mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Dewi untuk mengingat, atau untuk merasakan apa yang ia rasakan. Semua yang bisa ia lakukan sekarang adalah bersabar, menunggu waktu yang tepat, dan berharap bahwa cinta yang ia tawarkan pada Dewi akan sampai pada hatinya suatu hari nanti. Waktu berlalu dengan cepat, dan Dewi mulai merasakan perubahan yang perlahan menyentuh dirinya. Ingatannya yang hilang, seakan perlahan-lahan kembali, meski tidak sepenuhnya. Setiap kali ia berusaha mengingat, ada bayangan samar yang muncul, sebuah gambar dari masa kecilnya, sebuah senyuman hangat dari orang tuanya, dan suara lembut yang sering memanggil namanya. Namun, satu hal yang tak bisa ia lupakan adalah kehadiran Sultan Khalid. Rasanya, pria itu selalu ada di sisinya, menjaga dan melindunginya, meskipun ia tidak ingat banyak tentang bagaimana mereka saling mengenal. Suatu sore, saat Dewi sedang duduk di taman rumah sakit, seorang perawat mendekatinya dan memberikan sebuah surat. Surat itu datang dari seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Dewi, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Aku ingin kau kembali ke tempat kita dulu, ke rumah kita, tulisnya dengan tulisan tangan yang sangat familiar. Dewi membuka surat itu dengan hati berdebar. Nama yang tercantum di bawah surat itu adalah Sultan Khalid. Kehangatan yang membara tiba-tiba meliputi dada Dewi. Suaranya tercekat, seakan-akan ia baru menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Kenangan itu, yang terasa begitu dekat namun begitu jauh, akhirnya menghujam dirinya. Sultan Khalid, pria itu adalah seseorang yang begitu berarti baginya, yang telah berada di sisinya sejak kecelakaan itu. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi. Semua bagian hatinya mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan ingatannya, tetapi juga kehilangan momen berharga bersama orang yang ia cintai. Pada malam itu, Dewi duduk sendirian di balkon, menatap langit yang gelap, dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Ingatannya tentang Sultan Khalid mulai kembali dengan jelas. Ia ingat senyumannya, perhatian dan kelembutannya, serta bagaimana pria itu selalu ada untuknya dalam setiap detik perjuangannya. Setiap kenangan itu terasa begitu hidup dalam pikirannya, membawanya kembali ke masa lalu, ke saat-saat ia merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Saat itu, suara pintu kamar terbuka, dan Sultan Khalid melangkah masuk. Matanya bertemu dengan mata Dewi, dan seakan seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Dewi berdiri perlahan, lalu melangkah mendekat. Khalid panggilnya.
Suara itu penuh keraguan namun juga keyakinan yang baru ditemukan. Sultan Khalid menatapnya, matanya penuh dengan harapan dan kekhawatiran. "Dewi, kau mengingat aku?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Dewi mengangguk dengan lembut, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku ingat semuanya. Aku ingat kamu, semua kenangan kita bersama. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lupa, tapi aku bersyukur akhirnya aku ingat." Sultan Khalid maju dan menggenggam kedua tangan Dewi dengan lembut. "Aku tidak peduli kapan atau bagaimana kau mengingatnya, Dewi. Yang terpenting adalah aku di sini, dan aku akan selalu berada di sini untukmu." Dewi menatapnya dengan penuh perasaan yang baru muncul. Semua kebingungan yang pernah menggelayuti dirinya kini sirna, digantikan oleh kehangatan yang datang dari hati yang mulai terbuka. "Khalid, aku merasa ada sesuatu yang besar antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Aku merasa, ini adalah takdir kita." Sultan Khalid tersenyum, matanya berbinar. "Aku tahu, Dewi, takdir telah membawa kita ke sini, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu." Ketika keduanya berpelukan, Dewi merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ingatan yang kembali. Ia merasakan kebahagiaan yang sejati. Dengan Sultan Khalid di sisinya, ia merasa seolah seluruh dunia menyatu dalam satu momen. Dalam pelukan itu, Dewi tahu bahwa takdir tidak hanya mengembalikannya kepada orang yang ia cintai, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk menulis kisah baru bersama, penuh harapan dan cinta yang tak terpisahkan. Tak peduli apa yang terjadi nanti, Dewi tahu bahwa ia sudah menemukan rumahnya, dan rumah itu ada di hati Sultan Khalid. Hari-hari setelah ingatan Dewi kembali penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, kebahagiaan itu datang dengan tantangan tersendiri. Dewi dan Sultan Khalid kini semakin dekat, tetapi kedekatan itu menarik perhatian yang tidak diinginkan. Beberapa dokter senior dan kolega Sultan mulai merasa cemburu melihat perhatian yang diberikan Sultan Khalid hanya untuk Dewi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita asing, apalagi seorang dokter dari Indonesia, berhasil merebut perhatian Sultan dengan begitu mudah. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar di rumah sakit, tentang bagaimana Dewi mungkin hanya memanfaatkan kedekatannya dengan Sultan untuk keuntungan pribadi. Dewi merasakan ketegangan ini, meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Setiap kali ia berpapasan dengan kolega-kolega Sultan, mereka selalu menunjukkan sikap dingin, bahkan ada yang terang-terangan mengabaikannya. Hal itu membuat hatinya merasa terasingkan. Sementara itu, Sultan Khalid tetap di sisinya, memberikan dukungan dan perhatian tanpa henti. Namun, Dewi tahu bahwa dia tidak bisa terus bergantung padanya selamanya. Ia harus membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang terlibat dengan Sultan Khalid. Pada suatu malam, setelah Dewi selesai menjalani shift di rumah sakit, ia duduk di taman sambil menatap bintang-bintang. Pikiran-pikirannya berlarian, mencampur adukan keraguan dan keyakinan. "Aku harus lebih kuat," bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Kau sedang apa di sini sendirian?" Dewi menoleh dan melihat Sultan Khalid berdiri dengan tatapan penuh perhatian. "Aku hanya berpikir tentang banyak hal," jawab Dewi, berusaha menahan perasaan yang menggebu-gebu dalam dadanya. Sultan Khalid duduk di sampingnya, memandang bintang yang sama. "Kau tidak perlu memikirkannya sendirian, Dewi. Aku selalu ada untukmu," kata Sultan Khalid dengan lembut, menggenggam tangan Dewi. Dewi menatap tangan mereka yang saling terhubung, merasa kedamaian yang datang begitu alami. "Aku tahu, Khalid, tapi aku merasa harus membuktikan sesuatu. Aku tidak ingin dianggap sebagai wanita yang hanya mendapatkan kesempatan ini karena hubungan kita. Aku ingin mereka melihat aku sebagai seorang dokter, bukan hanya karena aku dekat dengan Sultan." Sultan Khalid menghela napas panjang, mencoba memahami perasaan Dewi. "Aku mengerti perasaanmu, Dewi. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Apapun yang mereka pikirkan tentang kita, itu tidak akan mengubah kenyataan. Aku mencintaimu,
dan aku bangga dengan segala yang telah kau capai. Kau bukan hanya dokter hebat, tetapi wanita yang kuat dan penuh kasih." Dewi menundukkan kepala, berusaha menahan air matanya. "Aku takut, Khalid. Aku takut jika aku tidak cukup baik untukmu, atau jika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka." Sultan Khalid memiringkan wajahnya dan menatap Dewi dengan penuh ketulusan. "Dewi, tidak ada yang perlu kau buktikan kepada siapapun. Kau sudah cukup. Cinta kita sudah cukup. Aku tahu bahwa dengan segala kebijaksanaan dan ketulusan hatimu, kau akan menemukan jalanmu sendiri. Aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu." Dewi menatap matanya yang dalam, dan untuk pertama kalinya sejak ia bangun dari koma, ia merasa seolah-olah semuanya mulai menjadi jelas. Kepercayaan diri Dewi perlahan mulai tumbuh kembali. Dia tahu bahwa dirinya bukan hanya seorang wanita yang terjebak dalam ingatan yang hilang, atau wanita yang terhubung dengan Sultan Khalid. Dia adalah Dewi, seorang dokter yang berdedikasi, yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengubah hidup banyak orang. Ia memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak, tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan. Keesokan harinya, Dewi mengambil langkah besar. Ia berdiri di depan rekan-rekannya di rumah sakit, termasuk beberapa dokter senior yang selama ini menunjukkan kecemburuan terhadapnya. "Saya ingin kalian tahu, saya di sini bukan karena kedekatan saya dengan Sultan Khalid, tetapi karena kemampuan dan keinginan saya untuk membantu orang. Saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari tim ini, dan saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik, tanpa ada campur tangan dari hubungan pribadi saya." Perasaan Dewi semakin kuat saat ia berbicara dengan keyakinan. Sultan Khalid yang ada di belakangnya, melihat dengan penuh kebanggaan, menyadari bahwa wanita yang ia cintai bukan hanya seseorang yang bisa ia lindungi, tetapi juga seseorang yang bisa berdiri dengan kokoh sendiri. Saat Dewi menoleh padanya setelah selesai berbicara, matanya penuh dengan kebanggaan. "Aku tidak perlu membuktikan apa-apa, karena aku tahu siapa diriku sekarang, dan aku tahu siapa yang aku pilih untuk berdiri di sampingku." Kepercayaan diri Dewi semakin terlihat dalam setiap langkahnya di rumah sakit Riyadh. Setelah mengungkapkan tekad dan komitmennya kepada rekan-rekannya, dia mulai meraih kembali kepercayaan mereka. Tugas-tugasnya semakin berat, namun ia menjalani semuanya dengan sepenuh hati. Setiap pasien yang ditanganinya, Dewi memberikan perhatian lebih, memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan terbaik tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Namun, di balik kesibukannya, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, perasaan yang terus berkembang dalam dirinya, perasaan cinta yang semakin mendalam kepada Sultan Khalid. Suatu malam, setelah menjalani shift yang panjang, Dewi kembali ke rumah sakit. Ia melewati lorong yang sepi menuju ruang tunggu, saat tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil namanya. "Dewi." Suara itu begitu familiar, begitu lembut. Dewi menoleh dan melihat Sultan Khalid berdiri di ujung lorong, wajahnya penuh dengan kehangatan. Tanpa berpikir panjang, Dewi berjalan mendekat, dan Sultan Khalid mengulurkan tangan untuk menggenggamnya. "Aku menunggumu, Dewi," ujarnya pelan, penuh harapan yang mengalir dalam setiap kata. Dewi merasa hatinya berdegup kencang. "Apa yang kau tunggu?" tanyanya dengan suara lembut, seolah-olah ia sudah tahu jawabannya. Sultan Khalid tersenyum, wajahnya penuh keyakinan dan cinta. "Aku menunggu saat yang tepat, Dewi. Saat di mana aku bisa mengungkapkan semuanya kepadamu," jawabnya, matanya memancarkan rasa cinta yang mendalam. Dewi bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik Sultan Khalid. Dewi terdiam sesaat, mencerna kata-kata itu, lalu dengan pelan berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan, Khalid. Aku juga merasakannya. Cinta yang tumbuh di antara kita ini, lebih dari sekadar takdir. Aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Air mata Dewi mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Perasaan yang telah lama ia pendam kini mengalir bebas, dan ia merasa lega akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Sultan Khalid mendekat,
membelai rambut Dewi dengan lembut, kemudian menatap matanya dalam-dalam. "Jika kau siap, Dewi, aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku selamanya." Dewi menggenggam tangan Sultan Khalid lebih erat. "Aku siap, Khalid. Aku siap menjalani hidup bersamamu." Setelah mengatakan itu, Dewi merasa seperti beban yang berat terangkat dari pundaknya. Keputusan ini bukan hanya milik Sultan Khalid atau dirinya, tetapi juga sebuah janji yang ingin mereka jaga bersama. Suasana malam itu begitu tenang, seakan seluruh dunia berhenti sejenak untuk memberikan mereka momen ini. Semua keraguan dan ketakutan yang pernah Dewi rasakan kini hilang, digantikan oleh kebahagiaan yang tak terkatakan. Keesokan harinya, Dewi mendapat kejutan yang tak terduga. Sultan Khalid mengajaknya untuk makan malam bersama di restoran mewah di pusat kota Riyadh. Suasana yang hangat dan romantis di restoran itu membuat Dewi merasa seperti berada dalam mimpi. Sultan Khalid duduk di depan Dewi, menatapnya dengan penuh kebahagiaan. "Dewi," mulai Sultan Khalid, "aku tahu kita telah melalui banyak hal, dan aku ingin kita melangkah lebih jauh bersama. Aku ingin melamarmu, Dewi, dengan cara yang spesial. Karena kau adalah wanita yang aku pilih untuk menghabiskan sisa hidupku." Dewi terdiam, air mata mulai mengalir lagi, kali ini karena kebahagiaan yang tak terhingga. "Khalid, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin hidup bersamamu." Sultan Khalid tersenyum lebar, matanya penuh dengan cinta yang tak terhingga. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian yang indah. "Dewi, maukah kau menikah denganku, menjadi istriku, dan menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Dewi menatap cincin itu, matanya berbinar. Ia tidak bisa menahan air matanya, karena semuanya terasa begitu sempurna. Setelah sekian lama merasakan kebingungan dan kehilangan, kini ia merasa telah menemukan jalan yang tepat. "Aku mau, Khalid, aku mau menjadi istrimu," jawab Dewi dengan penuh keyakinan, suaranya terbata karena terharu. Sultan Khalid langsung berdiri dan memeluknya dengan penuh cinta, memeluknya erat seakan tak ingin melepaskannya lagi. Malam itu, mereka merayakan janji mereka dalam kebahagiaan yang tak terucapkan. Dewi dan Sultan Khalid tahu bahwa perjalanan hidup mereka baru saja dimulai, dan meskipun tantangan akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka adalah dua hati yang telah dipertemukan oleh takdir, dan kini mereka siap untuk menulis kisah hidup mereka sendiri, kisah yang penuh cinta, kepercayaan, dan harapan yang tak pernah padam.